Langit sore berwarna jingga kemerahan saat mobil tua mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu besar yang terlihat usang. Ranti turun dari mobil dengan hati-hati. Tangannya mengusap perutnya yang mulai membuncit. Ia menghirup udara dalam-dalam, berharap bisa merasa nyaman di tempat baru ini. Tapi yang tercium justru bau kayu basah bercampur dengan sesuatu yang lebih samar, seperti anyir yang tertahan di udara. "Kita beneran mau tinggal di sini?" tanya Ranti pelan, suaranya ragu. Bayu, suaminya, tersenyum kecil sambil menepuk bahu istrinya. "Sementara aja sayang, aku cuma ditugaskan di sini paling lama 2 tahun. Lagi pula, ini satu-satunya rumah kosong yang bisa kita sewa dengan harga terjangkau." Ranti mengangguk pelan. Ia tahu pekerjaan Bayu sebagai pegawai kehutanan membuat mereka sering berpindah-pindah. Tapi entah kenapa kali ini hatinya terasa berat. Rumah yang akan mereka tempati terlihat terlalu sepi, terlalu asing. Seorang wanita tua dengan rambut disanggul rapi keluar dari rumah sebelah. Ia mengenakan daster lusuh dan membawa sekeranjang daun yang mengeluarkan aroma menyengat. Dengan langkah perlahan, ia menghampiri mereka. "Kalian penghuni baru rumah ini?" Suaranya serak. Matanya menatap tajam ke arah Ranti. Bayu segera menjawab ramah. "Iya bu, saya Bayu. Ini istri saya, Ranti. Kami baru sampai." Wanita itu mendekat. Matanya masih terpaku pada perut Ranti. "Berapa bulan kandunganmu?" tanyanya tanpa basa-basi. Ranti tersentak. "Usia kandungan saya menuju ke 4 bulan bu." Wajah wanita itu berubah serius. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Jangan pernah keluar rumah saat senja. Tutup semua jendela sebelum maghrib. Dan jangan biarkan angin malam menyentuh tubuhmu." Ranti menelan ludah, merasa hawa di sekelilingnya mendadak lebih dingin. "Kenapa bu?" Wanita itu yang kemudian mereka ketahui bernama Bu Mirah hanya menggeleng pelan. "Nanti kau akan mengerti. Aku cuma memberi peringatan." Bayu tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Mungkin ini semacam ada di sini ya, Bu?" Bu Mirah tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan masuk ke rumahnya, meninggalkan mereka dengan pertanyaannya menggantung di udara. Malam turun dengan cepat di desa. Bayu dan Ranti sibuk membereskan barang-barang mereka, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Setelah makan malam, Ranti duduk di kursi rotan di ruang tamu, menatap keluar jendela. Pepohonan tinggi di belakang rumah mereka bergoyang perlahan diterpa angin. Suasana begitu sunyi, tidak ada suara kendaraan, tidak ada lampu jalan, hanya ada suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Tiba-tiba terdengar suara dari atas rumah. Srek, srek. Ranti menegakkan punggungnya. "Mas, kamu dengar mas?" Bayu yang sedang merapikan koper mengangkat kepala. "Dengar apa?" Srek, srek. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti sesuatu yang menggerayangi atap rumah. Ranti merinding. Itu di atas." Bayu mendengus dan mengambil senter. Paling musang atau kelelawar. Rumah lama, atapnya pasti banyak celah. Ia keluar rumah dan menyorotkan senter ke atap. "Nggak ada apa-apa sayang." Tapi saat ia masuk kembali dan menutup pintu, suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih dekat, seperti sesuatu sedang mencakar kayu di loteng. Ranti menelan ludah. Ia menarik selimut lebih erat saat mereka akhirnya masuk kamar. Lampu kamar mereka redup, menciptakan bayangan aneh di dinding. Bayu mencoba menenangkan Ranti. "Besok aku panggil tukang buat periksa loteng. Sekarang kita tidur dulu aja ya." Ranti mengangguk, meski hatinya masih gelisah. Ia mencoba memejamkan mata, tapi suara dari atap tidak berhenti, malah semakin sering. Srek, srek, srek. Entah jam berapa, Ranti terbangun. Perasaan gelisah menyergapnya. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin daripada seharusnya. Ia melirik ke samping. Bayu masih tertidur nyenyak. Lalu ia mendengar sesuatu. Tuk tuk tuk. Ketukan pelan di jendela. Jantungnya berdebar.
Ia menoleh ke arah jendela yang tertutup rapat dengan tirai tipis. Dari balik kain, sesuatu bergerak. Ranti menahan nafas. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur, mendekati jendela dengan langkah gemetar. Dengan tangan bergetar, ia menggeser sedikit tirai itu dan hampir berteriak. Di luar jendela, ada sesuatu yang berdiri di sana. Sosoknya tinggi, tubuhnya kurus, dengan mata merah menyala. Wajahnya samar tertutup bayangan, tapi mulutnya menyeringai lebar, giginya tajam. Rani terpaku, kakinya terasa kaku, tenggorokannya tercekat. Sosok itu tidak bergerak, ia hanya menatap Ranti, seolah menunggu sesuatu. Lalu cakar panjangnya menyentuh kaca. Cek 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 cek. Suara kuku panjangnya menggores kaca membuat bulu kuduk Ranti berdiri. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Ranti berlari ke tempat tidur dan mengguncang Bayu. "Mas, bangun. Ada sesuatu di luar jendela." Bayu terkejut dan langsung mengambil senter. Ia menyorotkan cahaya ke arah jendela, tapi yang mereka lihat hanya bayangan pohon. "Tidak ada apa-apa, sayang." Ranti masih terengah, tubuhnya gemetar. "Tadi aku lihat ada yang berdiri di situ. Matanya merah dan dia menatapku." Bayu menghela nafas. "Mungkin kamu mimpi buruk." Ranti ingin membantah, tapi ia tahu Bayu tidak akan percaya. Dengan berat hati, ia kembali berbaring. Tapi sepanjang malam, matanya tetap terbuka, takut sesuatu akan muncul lagi di jendela. Dan tepat sebelum fajar, ia mencium bau itu lagi, bau anyir yang pekat, dan suara lirih yang berbisik di telinganya. "Sudah 4 bulan ya." Sejak malam pertama itu, Ranti mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Kepalanya sering pusing tanpa alasan, badannya terasa lebih berat, dan terkadang perutnya seperti ditarik ke bawah oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia mencoba berpikir positif, mungkin ini hanya efek kelelahan setelah perjalanan panjang dari kota ke desa terpencil ini. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan setiap kali ia duduk di teras rumah menjelang senja. Ia merasa diperhatikan. Bukan sekedar perasaan biasa. Ada sesuatu di kejauhan yang mengamatinya. Awalnya ia mencoba mengabaikan itu, tapi semakin hari, perasaan itu makin kuat. Bulir-bulir keringat dingin selalu muncul di tengkuknya setiap kali matahari mulai tenggelam. Suatu sore, saat ia duduk di kursi kayu di teras, mengelus perutnya yang mulai membesar, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun kering berguguran dari pepohonan di sekitar rumah mereka. Di sudut halaman, di antara pepohonan yang rindang, Ranti menangkap sesuatu dalam pandangannya, sebuah bayangan. Hitam pekat, diam, seperti sosok seseorang yang berdiri di antara pohon. Ranti menegang. Ia mencoba meyakinkan dirinya kalau itu hanya efek cahaya senja yang memantulkan bayangan dari pepohonan. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menajamkan pandangan. Bayangan itu tidak bergerak, tapi ia bisa merasakan sosok itu sedang menatapnya. Dengan nafas tertahan, Ranti berdiri perlahan. Tangannya mengelus perutnya sambil mundur ke dalam rumah, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai menggerogoti pikirannya. Begitu ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu, hawa dingin merayap ke punggungnya. Perasaan tidak aman semakin kuat. Malam itu, Ranti kembali merasakan pusing yang luar biasa. Matanya berat, badannya lemas, dan entah kenapa, kamar terasa lebih pengap dari biasanya. Sementara Bayu sudah tertidur, Ranti masih terjaga, berbaring miring sambil sesekali mengusap perutnya. Lalu sesuatu menyeruak ke hidungnya, bau anyir, pekat seperti darah yang sudah mengering. Ranti menahan nafas, berusaha mencari sumber bau itu. Ia menoleh ke arah jendela kamar yang tertutup rapat, tapi tidak ada apa-apa di sana. Namun, bau itu semakin menyengat, seolah memenuhi seluruh kamar. Ia mendorong tubuhnya untuk duduk, meski kepalanya masih terasa berat. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh pundak Bayu yang tertidur lelap. "Bayu," bisiknya pelan. Bayu hanya bergumam dalam tidurnya.
Ranti mulai gelisah. Ia tahu ini bukan hal yang normal. Ia mencoba berdiri, tapi mendadak tubuhnya terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang menekannya ke tempat tidur. Lalu dari ujung kamar terdengar suara berbisik, lirih tapi jelas. Aku suka aromanya, wangi. Jantung Ranti seperti berhenti berdetak. Suara itu terdengar sangat dekat, dengan nafas memburu. Ia memberanikan diri menoleh ke sudut kamar. Di sana, di tempat yang seharusnya kosong, ada sesuatu. Sebuah bayangan hitam, melayang. Ia tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya samar, seperti kabut pekat yang menggumpal. Tapi ada satu hal yang terlihat sangat jelas. Matanya merah menyala. Ranti ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu bergerak perlahan ke arahnya. Bau anyir semakin menyengat. Ia menutup matanya, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Hanya ada keheningan. Namun ketika ia melirik ke jendela, matanya membelalak. Ada bekas telapak tangan di kaca jendela. Bekas itu hitam pekat, seperti abu yang menempel di permukaan kaca. Ranti mengguncang Bayu dengan lebih keras. "Mas, bangun mas!" Bayu tersentak dan langsung duduk. "Kenapa sayang?" Ranti menunjuk jendela dengan nafas tersengal. "Lihat itu!" Bayu menoleh ke arah jendela, lalu mengerutkan dahi. Ia bangkit dan berjalan mendekat. Dengan hati-hati, ia menyentuh bekas hitam itu, lalu mengendusnya. Abu, gumamnya. Ranti masih gemetar. "Aku lihat sesuatu tadi mas, ada di sudut kamar, dan aku dengar suara. Bayu." Bayu menatapnya dengan khawatir. "Kamu yakin gak mimpi?" Ranti menggeleng cepat. "Gak mungkin, aku masih sadar waktu itu." Bayu menarik nafas panjang, lalu mencoba menenangkan istrinya. "Mungkin ada orang iseng yang ngintip ke rumah kita. Besok aku bakal tanya warga sekitar." Meski Bayu berusaha menenangkan, Ranti tahu apa yang ia lihat tadi bukan manusia. Dan satu hal yang membuatnya lebih takut lagi, bau anyir itu masih ada di dalam kamar mereka. Pagi datang lebih lambat dari yang Ranti harapkan. Matahari menyinari rumah mereka dengan hangat, tapi perasaan tidak nyaman masih tersisa di dadanya. Ketika Bayu membuka jendela untuk menghirup udara segar, ia mendadak membeku. Ranti yang sedang duduk di tempat tidur ikut menoleh. Di kusen jendela ada bekas cakaran panjang. Goresannya dalam, seolah ada sesuatu yang mencengkeram kayu dengan kekuatan yang sangat besar. Bayu menyentuh bekas itu dengan ekspresi bingung. Ini bukan bekas kucing atau musang. Ranti ikut berdiri, menatap bekas itu dengan ngeri. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang benar-benar datang ke rumah mereka tadi malam. Bukan hanya perasaan, bukan hanya ilusi, ini nyata. Bayu merapikan jaketnya. "Aku akan bicara dengan Bu Mira. Mungkin beliau tahu sesuatu tentang rumah ini." Ranti hanya mengangguk. Ia tahu apapun yang menghuni rumah ini belum selesai dengan mereka. Dan semakin hari, ia merasa ada yang mengincar dirinya dan bayinya. Matahari masih terik ketika Ranti dan Bayu melangkah keluar dari rumah menuju rumah Bu Mira. Udara sore terasa lebih berat dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang menggantung di langit desa yang sunyi. Bu Mira adalah tetua desa yang dikenal luas karena pengetahuannya tentang sejarah tempat ini. Ranti berharap perempuan itu bisa memberi jawaban tentang gangguan yang mereka alami sejak menempati rumah baru. Begitu mereka tiba, Bu Mira sudah duduk di beranda rumahnya. Perempuan tua itu mengenakan kain batik lusuh dengan rambut disanggul sederhana. Matanya tajam, seperti bisa melihat lebih dari yang tak kasat mata. Tanpa menunggu mereka bicara, Bu Mira langsung mempersilahkan mereka duduk di atas tikar. "Kalian datang karena sudah melihatnya, bukan?" tanyanya. Suaranya berat, seolah sudah tahu tujuan mereka. Ranti menegang. "Melihat apa, Bu?" Bu Mira menarik nafas dalam sebelum menatap Ranti lekat-lekat. "Nyi Suri." Ranti dan Bayu saling pandang. Nama itu terdengar asing, tapi juga menimbulkan getaran aneh dalam dada Ranti. Bu Mira menghela nafas, lalu mulai bercerita. "Puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan bernama Nyi Suri. Dia seorang dukun sakti, tapi ilmunya bukan ilmu biasa. Ia mencari keabadian dengan cara yang keji." Bayu mengernyit. "Apa maksudnya, Bu?"
Nyi Suri tidak sekedar mengobati orang sakit, dia memperpanjang umurnya dengan menghisap darah janin dari ibu hamil. Ranti langsung merinding mendengarnya. Tangannya secara refleks mengelus perutnya yang mulai membesar. Bu Mira melanjutkan dengan suara lebih pelan, seakan takut didengar sesuatu yang tak kasat mata. Dulu, banyak perempuan hamil di desa ini yang tiba-tiba mengalami keguguran tanpa sebab. Janin mereka hilang, tubuhnya mengering, seolah disedot habis. Warga mulai curiga, lalu menemukan fakta bahwa setiap ibu hamil yang kehilangan bayinya pernah berkunjung ke rumah Nyi Suri. Bayu menelan ludah. Lalu apa yang terjadi, Bu? Amarah warga sudah tak terbendung. Mereka menangkap Nyi Suri dan membakar rumahnya, memastikan dia mati di dalamnya. Bu Mira terdiam sebelum melanjutkan. Suaranya lebih berat dari sebelumnya. Tapi sebelum tubuhnya hangus, Nyi Suri mengucapkan sumpah terakhirnya bahwa ia akan kembali dalam bentuk yang tak bisa mati dan akan terus mencari ibu hamil untuk menghisap darah janinnya. Darah Ranti seakan berhenti mengalir. Ia menelan ludah, mencoba menepis rasa takut yang mulai merayap dalam pikirannya. Bu Mira menatapnya dalam-dalam. Sejak kejadian itu, setiap beberapa tahun sekali, ada gangguan yang terjadi di desa ini, terutama bagi perempuan yang sedang mengandung. Ranti menggigit bibir bawahnya. Ia ingat bayangan hitam dengan mata merah yang mengawasinya di malam sebelumnya, bau anyir yang memenuhi kamar, serta bekas cakaran di kusen jendela mereka. Bu, Ranti menguatkan suaranya meski gemetar. Maksudnya, gangguan itu masih terjadi hingga sekarang? Bu Mira mengangguk pelan. Aku harap kalian tidak meremehkan hal ini. Aku tahu kalian orang kota, mungkin tidak percaya hal-hal seperti ini. Tapi yang aku katakan bukan tahayul. Bayu menghela nafas, mencoba bersikap logis. Jadi, kalau memang benar seperti itu, bagaimana cara menghindarinya? Bu Mira berdiri perlahan dan masuk ke dalam rumah. Tak lama ia kembali dengan sebuah kantong kain kecil berwarna kuning kusam. Ia menyerahkan kantong itu kepada Ranti. Selalu bawa ini bersamamu. Ranti membuka kantong tersebut. Di dalamnya ada bawang putih, beberapa helai daun kelor, dan sebilah pisau kecil yang terbuat dari besi tua. Bawang putih dan daun kelor bisa melemahkan makhluk sepertinya. Sedangkan pisau kecil, Bu Mira menatap Ranti tajam. Kalau kau melihatnya lagi, jangan ragu untuk menusukannya. Ranti tercekat. Bayu yang sejak tadi berusaha bersikap skeptis, kini terlihat lebih serius. Bu, ini terdengar seperti sesuatu yang berlebihan, kata Bayu, meski suaranya tak setegas sebelumnya. Bu Mira hanya tersenyum tipis. Kalian boleh anggap ini hanya dongeng, kalau mau. Tapi, kalau gangguan ini semakin sering, kalian akan sadar bahwa apa yang aku katakan benar adanya. Ranti menggenggam kantong kain itu erat. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa Bu Mira tidak berbohong. Jangan buka jendela kamar setelah matahari terbenam. Ingat itu. Lanjut Bu Mira. Dan kalau kau mencium bau anyir lagi, jangan biarkan dia masuk. Dan jangan lupa, gantungkan daun nanas dan ranting jeruk nipis ini di depan pintu masuk kalian. Ranti menggenggam kantong kain itu erat. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa Bu Mira tidak berbohong. Sepanjang perjalanan pulang, Ranti diam saja. Ia masih mencerna semua yang dikatakan Bu Mira. Bayu yang menyetir motor dengan perlahan akhirnya bicara. Ranti, kamu jangan terlalu percaya sama cerita itu. Bisa saja ini cuma legenda lama. Ranti mendesah. Mas, kita sudah mengalami hal-hal aneh. Bekas cakaran di jendela, bayangan hitam, suara bisikan. Apa itu semua menurutmu cuma kebetulan? Bayu terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi jauh di dalam pikirannya. Ia juga merasa ada yang tidak beres. Sesampainya di rumah, Ranti langsung menyimpan kantong kain pemberian Bu Mira di bawah bantalnya. Tak lupa menggantungkan daun nanas dan ranting jeruk nipis. Malam itu saat mereka sudah berbaring, Ranti meremas tangan Bayu dengan kuat.
Mas, kalau memang ada sesuatu yang datang, kamu bakal percaya aku kan? Bayu menarik nafas panjang sebelum mengecup kening istrinya. Aku di sini. Aku bakal jagain kamu dan bayi kita. Namun di luar rumah mereka, di balik pepohonan yang gelap, sepasang mata merah menyala diam-diam mengintai. Malam-malam di rumah itu semakin mencekam. Setiap kali Ranti mencoba memejamkan mata, ada sesuatu yang membangunkannya. Entah itu suara langkah berat di atas atap, atau bayangan hitam yang bergerak cepat di pekarangan. Awalnya, Bayu menganggap itu hanya suara hewan dahan pohon yang jatuh tertiup angin, namun gangguan itu semakin nyata. Pada malam berikutnya sejak pertemuan mereka dengan Bu Mira, hujan turun rintik-rintik, udara dingin masuk melalui celah-celah jendela. Ranti berusaha tidur lebih awal, tapi suara duk-duk-duk dari atas rumah membuatnya kembali terjaga. Ia menelan ludah. Suara itu seperti langkah kaki seseorang berjalan perlahan di atas atap. Bayu yang tidur di sampingnya hanya menggumam pelan, masih setengah sadar. Ranti mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya. Namun, ketika matanya mengarah ke jendela, jantungnya mencelos. Sebuah bayangan hitam melesat cepat di pekarangan. Refleks, ia menarik selimut hingga ke leher. Tubuhnya menegang, ia mengguncang lengan Bayu. Mas, ada sesuatu di luar, Mas. Bayu membuka matanya setengah mengernyit. Apa? Bayangan itu, aku melihatnya lagi, Mas. Bisik Ranti ketakutan. Bayu menghela nafas, lalu bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Dengan hati-hati, ia mengintip keluar. Halaman belakang mereka gelap dan sunyi. Hanya pohon mangga yang dahan-dahannya bergoyang tertiup angin. Nggak ada apa-apa, ucapnya, berusaha menenangkan. Ranti masih merasa tidak tenang, tapi ia tidak mau memaksa Bayu untuk percaya. Dengan berat hati, ia berbaring kembali, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi malam itu masih panjang. Sekitar pukul 3 dini hari, Bayu mendadak terbangun. Suara aneh kembali terdengar di kamar. Suara berbisik lagi. Telinganya menangkap desisan halus seperti suara seseorang menggumam langsung di dekat kepala Ranti. Bayu segera menoleh ke arah istrinya. Ranti tampak tertidur, tapi dahinya berkeringat, nafasnya tersengal-sengal, seperti sedang mengalami mimpi buruk. Bayu menajamkan pendengarannya. Aku lapar. Suara itu bukan berasal dari mulut Ranti. Jantung Bayu langsung berdegup kencang. Tangannya meraba meja kecil di samping tempat tidur, mencari saklar lampu. Begitu lampu menyala, tubuhnya langsung membeku. Rambut panjang menjuntai dari langit-langit kamar. Bayu terpaku, dadanya seakan sesak. Rambut itu menggantung, hitam pekat, berayun pelan-pelan, seakan sedang mengintai mereka. Tepat saat Bayu hendak menarik Ranti bangun, rambut itu bergeser cepat, lalu menghilang begitu saja ke dalam plafon. Seketika, udara dalam kamar terasa lebih berat, lebih pengap. Bayu mengguncang tubuh Ranti. Ranti, bangun! Ranti tersentak, nafasnya memburu. Mas, ada apa, Mas? Bayu masih menatap langit-langit dengan mata lebar. Aku lihat sesuatu. Ada rambut panjang jatuh dari atas. Ranti langsung duduk tegak, tubuhnya gemetar. Ia memegang perutnya yang terasa nyeri, seolah ada sesuatu yang berusaha menariknya dari dalam. Tanpa berpikir panjang, Bayu bangkit dari tempat tidur dan membuka lemari mencari sesuatu. Apa yang kamu cari, Mas? Tanya Ranti, suaranya bergetar. Pisau kecil itu, kata Bu Mira, kita harus berjaga-jaga. Jawab Bayu, nafasnya masih tidak beraturan. Ranti buru-buru membuka laci meja di samping tempat tidur. Tangan gemetarannya merogoh kantong kain pemberian Bu Mira. Ia mengeluarkan pisau kecil itu dan menggenggamnya erat. Mereka duduk di tempat tidur tanpa berkata-kata, hanya mendengar suara hujan yang semakin deras di luar. Hanya satu pikiran yang ada di benak mereka. Ini bukan sekedar gangguan biasa. Keesokan harinya, setelah matahari mulai naik, Ranti dan Bayu duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang nyata.
Bayu memegang secangkir kopi yang sudah dingin, sementara Ranti menatap lantai dengan tatapan kosong. "Ranti," panggil Bayu pelan. "Kita nggak bisa diam saja." Ranti mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Aku takut, Mas. Aku takut sesuatu bakal terjadi sama bayi kita." Bayu menggenggam tangannya erat. "Kita harus cari bantuan. Kita temui Pak Wirya." Mendengar nama itu, Ranti menelan ludah. Pak Wirya adalah tetua adat yang dikenal bisa mengusir makhluk halus. Selama ini ia jarang berbaur dengan warga, tapi semua orang tahu bahwa ia memiliki ilmu yang tidak sembarangan. Tanpa pikir panjang, mereka sepakat untuk pergi ke rumah Pak Wirya sebelum malam tiba. Sore itu, mereka berdiri di depan rumah Pak Wirya yang terletak di bagian paling ujung desa. Rumahnya tampak sederhana, berdinding kayu tua dengan pekarangan yang penuh tanaman rimbun. Namun ada sesuatu yang berbeda dengan udara di sekitarnya, seolah-olah lebih berat, lebih sunyi dibanding bagian desa lainnya. Bayu mengetuk pintu kayu itu 3 kali. Tak lama kemudian, pintu berderi terbuka, menampakkan sosok pria tua bertubuh tegap dengan rambut putih yang diikat ke belakang. Matanya tajam, penuh wibawa. Pak Wirya menatap mereka sebentar sebelum akhirnya berkata, "Kita harus segera bertindak. Ini demi keselamatan anak kalian." Sore itu Pak Wirya datang ke rumah mereka dengan segala perlengkapan, membawa kantong kain berisi garam, dupa, dan beberapa lembar daun yang terlihat seperti daun sirih atau mungkin daun kelor. Langkahnya mantap, wajahnya datar, tapi ada sorot mata yang tajam, seperti sedang mengamati sesuatu yang tak terlihat oleh mereka. Ranti dan Bayu berdiri di ambang pintu, menunggu dengan nafas tertahan. Bayu segera mempersilahkan Pak Wirya masuk. Tanpa banyak bicara, Pak Wirya mengamati sudut-sudut rumah. Ia berjalan perlahan, seperti bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Di depan kamar tidur Ranti, ia berhenti. Pak Wirya merogoh kantong kainnya, mengambil segenggam garam, lalu menaburkannya di ambang pintu. "Pintu ini sering dilewati makhluk itu," gumamnya. Ranti menggenggam tangan Bayu erat. "Jadi, makhluk itu benar-benar ada?" Pak Wirya menatapnya dalam-dalam. "Ia bukan sekedar ada, ia sudah menandai kamu." Jantung Ranti mencelos. Pak Wirya berlutut dan mulai menuliskan rajah di pintu kamar dengan kapur putih. Bentuknya melingkar dengan simbol-simbol yang asing. Ia juga membakar dupa dan meniupkan asapnya ke setiap sudut ruangan, seolah mengusir sesuatu yang tak kasat mata. Sambil terus melakukan ritualnya, Pak Wirya berkata pelan, "Makhluk ini tidak akan pergi begitu saja. Ia sudah mengincarmu sejak awal. Kau harus tetap waspada." Bayu menelan ludah. "Apa yang harus kami lakukan, Pak?" Pak Wirya berdiri dan menatap mereka dengan raut serius. "Jangan keluar rumah setelah maghrib. Selalu simpan bawang putih dan pisau kecil di bawah bantalmu. Dan jangan lupa, jangan pernah buka pintu kalau mendengar suara yang memanggil namamu di malam hari." Ranti mengangguk cepat, meski tubuhnya masih gemetar. Sebelum meninggalkan rumah, Pak Wirya menaburkan garam di sekeliling bangunan, menciptakan garis pelindung yang katanya bisa menghalangi makhluk itu masuk. "Sementara ini, kalian akan lebih aman," ucapnya sebelum beranjak pergi. Ranti dan Bayu saling berpandangan. Mereka ingin percaya bahwa gangguan ini akan berhenti. Malam itu untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, tidur mereka terasa lebih tenang. Saat fajar menyingsing, Bayu terbangun lebih dulu. Udara di dalam kamar terasa lebih lembab dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengendap-endap di dalam kegelapan. Saat ia duduk dan meregangkan tubuh, matanya menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Cairan hitam pekat menetes dari langit-langit kamar. Bayu menajamkan pandangan, mencoba memastikan apakah itu hanya ilusi dari matanya yang masih mengantuk. Tapi tidak, cairan itu nyata. Darahnya berdesir. Ia segera menoleh ke samping, ke arah Ranti. Nafasnya langsung tercekat. Jejak kaki basah mengarah ke ranjang Ranti. Bayu tercekat. Jejak itu berukuran lebih kecil dari telapak kaki manusia biasa, dan bentuknya aneh. Jari-jarinya panjang dan runcing, seolah makhluk itu berjalan masuk ke kamar mereka dalam keadaan basah kuyup. Dengan tangan gemetar, Bayu meraih bahu Ranti dan mengguncangnya pelan. "Ranti, bangun." Ranti mengerjapkan mata, tampak masih mengantuk.
Iya mas. Bayu tidak menjawab, ia hanya menuju ke lantai. Begitu Ranti melihatnya, wajahnya langsung pucat pasi. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan nafas. Mas, itu... Bayu segera bangkit, mengambil pisau kecil yang mereka simpan di bawah bantal. Ia menggenggamnya erat, lalu melangkah mundur, mengamati langit-langit yang masih meneteskan cairan hitam. Lalu terdengar suara ketukan dari arah jendela. Tuk 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 tuk. Bayu dan Ranti menoleh bersamaan. Jantung mereka berdegup kencang. Dari balik tirai tipis, ada sosok berdiri di luar jendela. Padahal sinar matahari hampir menampakkan cahayanya. Malam itu bulan purnama menggantung terang di langit. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan Ranti merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut kamar. Saat ia membuka mata, tubuhnya kaku. Di sudut kamar, sesosok bayangan berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. Bayangan itu transparan, tubuhnya samar seperti kabut, tapi tatapannya begitu nyata. Ranti mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu semakin mendekat. Tiba-tiba terdengar suara arangan panjang dari dapur. Bayu yang sedang tidur di ruang tengah langsung terbangun dan bergegas menuju dapur. Saat ia menyalakan lampu, dadanya langsung berdegup kencang. Di langit-langit dapur, seekor kelelawar raksasa menggantung terbalik, menatapnya dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara serak, seperti bisikan kematian. Seketika cahaya lampu berkelip-kelip, dan kelelawar itu menghilang dalam kabut hitam. Bayu menggertakkan giginya. Cukup sudah, ia tidak akan diam saja. Tiba-tiba pintu rumah diketuk dengan keras. Bu Mirah, tetangga mereka, datang tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi ketakutan. Malam ini, malam paling berbahaya, ucapnya dengan suara bergetar. Kekuatan makhluk itu ada di puncaknya, kalian harus berhati-hati. Bayu menoleh ke arah kamar Ranti. Mereka harus segera melakukan sesuatu. Tak ada pilihan lain. Jika mereka ingin selamat, mereka harus menghadapi makhluk itu langsung. Pak Wirya membawa mereka ke sebuah gua tua di pinggir desa. Gua itu dipercaya sebagai tempat kematian Yisuri. Disinilah mereka akan melakukan ritual pemutus. Di dalam gua, suasana begitu pengap dan mencekam. Bayu menggenggam tangan Ranti erat, sementara Pak Wirya menyalakan lilin dan mulai membaca mantra. Tiba-tiba, suara tawa melengking memenuhi gua. Sebuah bayangan mulai muncul dari kegelapan. Makhluk itu menunjukkan wujud aslinya. Seorang wanita dengan kepala melayang, rambutnya menjuntai liar, dan ususnya terburai, menggantung dari leher yang terpotong. Matanya bersinar merah, penuh amarah. Aku hanya ingin mengambil yang sudah aku tandai, desisnya. Ranti mundur, tubuhnya gemetar ketakutan. Pak Wirya tetap tenang. Ia menaburkan garam dan membakar kemenyan, lalu melanjutkan mantranya dengan lebih keras. Makhluk itu berteriak kesakitan. Garam mengenai tubuhnya. Tubuhnya mengejang seolah ada sesuatu yang menariknya mundur. Ia mencoba menyerang, tetapi cahaya dari mantra Pak Wirya membakar tubuhnya. Bayu segera mengambil segenggam garam dan melemparkannya ke arah makhluk itu juga. Jerita nyaring menggema di seluruh goa. Tubuh makhluk itu mulai terbakar, berubah menjadi abu, dan akhirnya ia lenyap, meninggalkan aroma anyir yang pekat di udara. Keheningan menyelimuti goa. Pak Wirya menghela nafas panjang. Sudah selesai. Bayu memeluk Ranti erat. Tubuh mereka masih gemetar. Mereka selamat. Setelah ritual di tempat gua yang terlarang itu, gangguan di rumah Ranti berhenti. Ranti dan Bayu akhirnya bisa hidup tenang. Dan beberapa bulan kemudian, Ranti melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Alhamdulillah. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Tony FS pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.